Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semuanya. Salam semangat terkhusus untuk calon Paskibra Kabupaten Garut tahun 2020 yang mungkin seharusnya bulan ini adalah bulan yang bersejarah bagi adik-adik, karena biasanya Desa Bahagia selalu terlaksana di bulan Juni atau Juli, di mana di Desa Bahagia kesempatan adik-adik bisa dikukuhkan menjadi Paskibra baru atau pengurus baru Paskibra Kabupaten Garut. Karena mungkin situasi masih terhalang oleh pandemi COVID-19 yang khususnya masih menyebar dan masih ada di negara kita Indonesia, maka dari itu kali ini saya akan melanjutkan perbincangan materi mengenai kepaskibraan. Setelah kemarin-kemarin mungkin adik-adik menyimak dari beberapa pemateri yang sudah tersampaikan, dan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Citra Diri. Nah, citra diri ini sangat penting sekali bagi adik-adik, khususnya calon paskibra, karena nanti ketika memasuki Desa Bahagia, meskipun katanya ada perbincangan bahwa Desa Bahagia tahun ini akan dilaksanakan online juga, namun nanti ketika keadaan sudah benar-benar normal, maka pengukuhan akan serentak dilaksanakan secara langsung. Jadi adik-adik mohon bersabar, sekalipun materinya secara online, tapi tidak mengurangi rasa semangat adik-adik untuk terus menjaga stabilitas semangatnya berada di lingkungan Paskibra. Jangan sampai karena keadaan kita isolasi mandiri, kemudian dirumahkan, ada sampai lupa bagaimana caranya mengibarkan bendera, bagaimana caranya berorganisasi, bahkan sampai lupa apa itu Paskibra. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi harus tetap setidaknya membuka buku ataupun misalnya mengenang apa yang sudah ada dilakukan. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Indra Lesmana. Saya merupakan Paskibra senior dan pada waktu itu saya merupakan Paskibra Kabupaten Garut tahun 2011. Di sini saya akan berbagi sharing ya, bukan memberikan materi. Kalau misalnya memberikan materi berarti saya sudah bisa. Nah, di sini saya akan sharing berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, pengalaman yang sudah saya temui mungkin, agar nantinya adik-adik memiliki gambaran bagaimana adik-adik bisa menjalankan organisasi di kehidupan Paskibra, khususnya Paskibra Kabupaten Garut. Nah, citra diri itu adalah anggapan yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar seseorang tentang dirinya sendiri. Jadi maksudnya seperti ini. Dalam diri kita harus memiliki citra diri. Maksudnya itu jadi anggapan dalam pikiran seseorang harus benar-benar memiliki citra diri kayak gitu. Karena baik buruknya seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Citra diri itu ada dua, ada citra diri negatif, ada citra diri positif. Kalau misalnya kita dalam bawah sadar pikir kita itu bercitra diri positif, maka tubuh kita akan merespon dan kegiatan-kegiatan lingkungan kita akan melakukan hal-hal yang baik, akan bersifat positif gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dalam pikiran kita, dalam bawah sadar kita pikirannya negatif, pikirannya terus yang tidak-tidak, maka secara tidak langsung tubuh juga akan merespon, akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin nantinya bisa merusak. Nah, citra diri ini dipengaruhi oleh beberapa sistem, beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan, kemudian faktor diri kita sendiri, kemudian faktor keadaan, dan faktor mungkin teman ya, seperti itu. Kalau misalnya lingkungan, kita sedang berada di lingkungan mana nih? Misalnya di lingkungan yang positif. Berada di lingkungan yang positif, secara tidak sadar kita juga akan termotivasi, kita juga akan terbantu. Oh, orang-orang ini misalnya orang-orang yang sudah sukses, kita juga pasti termotivasi bisa untuk sukses seperti itu. Kalaupun misalnya sebaliknya, kita berada di lingkungan yang contohnya notabene tidak baik, dengan orang-orang yang mungkin nakal atau misalnya orang-orang yang menyimpang, pasti otomatis lingkungan kita terbawa kepada arah yang tidak baik juga seperti itu. Kenapa citra diri ini sangat diperlukan bagi kehidupan seseorang? Karena gambaran mental pada pikiran bawah sadar seseorang cenderung menjelma menjadi kenyataan. Seperti apa yang dikatakan saya tadi.
Kalau misalnya tubuh kita, pikiran kita berpikirnya positif, secara tidak langsung tubuh akan merespon, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi apa yang dipikirkan kita maka akan menjelma menjadi kenyataan. Makanya hati-hati untuk adik-adik semuanya, mari kita tanamkan hal-hal yang baik seperti itu. Di sini Susanto pada tahun 2001 mengatakan bahwa citra diri adalah konsep yang kompleks, meliputi kepribadian, karakter, tubuh, dan penampilan. Jadi kepribadian kita ditentukan oleh citra diri. Penampilan kita kadang ditentukan juga oleh citra diri. Terkadang kita suka minder misalnya, wah kita harus tampil menarik nih agar orang lain misalnya memandang kita tidak sebelah mata. Kadang kita kan selalu merias diri ataupun misalnya sebagian itu merupakan bagian dari citra diri. Kalau misalnya kita citra diri ingin terlihat bagus, maka tubuh kita akan merespon bagaimana diri kita supaya terlihat bagus. Begitupun dalam kehidupan paskibra yang nantinya mungkin adik-adik akan dilakukan ketika menjadi seorang junior. Kalau misalnya adik-adik berpikir bahwa paskibra hanyalah sebagai suatu tindakan dalam tanda kutip misalnya kekerasan fisik. Kenapa harus ada push up? Kenapa harus ada misalnya lari? Kenapa harus ada misalnya hukuman bagi orang-orang yang salah? Tapi kalau kita berpikir bahwa push up itu merupakan suatu kegiatan untuk membangun mental kita, fisik kita menjadi bagus, maka tubuh kita akan merespon semangat ketika dapat push up, dapat hukuman push up. Maka kita akan semangat ketika kita sedang lari. Kalau misalnya sebaliknya berpikir yang tidak, wah push up, wah misalnya lari, pasti bakal otomatis banyak yang sakit di paskibra, banyak yang mengeluh karena citra dirinya yang negatif tadi seperti itu ya. Saya mengatakan bahwa citra diri itu ada dua, ada citra diri negatif dan citra diri positif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah citra diri negatif. Nah, kalau citra diri negatif itu adalah gambaran serta anggapan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat negatif. Ini orang banyak sekali tanda-tandanya bagi mereka yang memiliki citra diri negatif. Yang pertama adalah selalu merasa rendah hati. Kita lihat di sini bahwa menganggap diri tidak berguna dan tidak berarti di tengah masyarakat. Kita sangkut pautkan di kehidupan paskibra. Misalnya kita sedang berorganisasi, anggota paskibra Kabupaten Garut itu banyak ya. Setiap kali pengukuhan, paskibra Kabupaten Garut menjebolkan generasi penerusnya paling sedikit 200 orang. Nah, ketika dalam himpunan itu 200 orang, jika kita berpikir, saya minder gak bisa apa-apa dibandingkan orang lain, wah dia mah pintar berbicara, wah dia mah pintar misalnya disiplin seperti itu, maka akan terus lahirlah citra diri negatif selanjutnya. Kadang kita tidak bisa mengeksplor diri, kemudian tidak menjadi orang yang menonjol dalam organisasi karena citra dirinya negatif, merasa rendah diri dan tidak berguna di suatu organisasi seperti itu. Kemudian merasa tidak pantas atau berhak memiliki atau mendapatkan sesuatu. Jadi kalau misalnya ada hidup di organisasi, kita jangan pernah berpikir seperti itu. Kemampuan kita sama. Kemudian setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau misalnya ada terus berpikir, wah saya mah tidak pantas nih aktif di Paskibra Kabupaten Garut. Saya tidak pantas untuk jadi seorang senior di Paskibra Kabupaten Garut. Itu sampai kapanpun tubuh kita akan merespon. Kita malu untuk kumpulan, kita malu untuk mengusahakan datang setiap latihan gabungan, karena terus merasa bahwa diri itu tidak pantas memiliki sesuatu seperti itu. Kemudian merasa terlalu muda atau tua untuk melakukan sesuatu. Kita punya sesuatu itu punya ambisi yang harus benar-benar harus dilakukan saat ini juga. Jangan sampai masih muda jangan melakukan sesuatu, udah tua nggak pantas melakukan sesuatu. Itu termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang citra diri negatif. Kemudian merasa dibenci dan tidak disukai oleh lingkungan. Nah ini hal yang selalu ada, termasuk dalam diri saya ya. Ketika kita ada orang yang dekat dengan kita, tapi caranya yang berbeda, kemudian sikapnya yang berbeda, selalu muncul dalam hati kita tuh mikir, orang itu benci gak ya ke kita? Orang itu suka gak ya ke kita? Itu citra diri negatif loh. Belajarlah berhusnuzon gitu, jangan sampai ketika kita
kenal udah berprasangka yang enggak, itu termasuk citra diri negatif. Jadi kenali seseorang langsung dari orangnya. Jangan sampai ketika kita udah kenal di sekolah yang berbeda-beda disatukan di Paskibraka Kabupaten Garut, kita sudah menilai seseorang yang tidak. Ingatlah, hidup tidak akan terlepas dari dua hal, fans dan haters. Tapi keduanya itu sangat membangun untuk kita, cuma dengan cara yang berbeda. Kalau fans mungkin mereka membangun dengan cara yang mendukung, mensupport, kemudian memotivasi. Tapi haters, mereka yang membenci kita, mendukung dengan cara yang beda mungkin, dengan cara yang omongannya yang dalam kata bahasa Sunda seget ya, kayak gitu. Seperti itu ya. Kemudian merasa tidak mampu dan selalu khawatir mendapat kegagalan dan cemoohan dari orang-orang di sekelilingnya. Nah, citra diri negatif itu ketika mereka merasa tidak mampu dan takut untuk gagal. Ketika kita memiliki sesuatu, ambisi, tujuan, maka lakukan saja dulu. Masalah gagal atau berhasil itu merupakan proses fase kehidupan. Karena orang-orang berhasil pasti selalu menemui kegagalannya. Orang-orang yang benar pasti bertemu dengan kesalahannya. Jadi jangan sampai memiliki citra diri yang negatif ketika kita takut untuk gagal, ketika kita merasa tidak bisa apa-apa gitu. Itu akan menjadikan suatu hambatan bagi diri kita yang mungkin punya kemampuan seperti itu. Kemudian merasa kurang pendidikan dibandingkan dengan orang lain. Sudahlah, saya rasa bukan tingkat pendidikannya yang menentukan seseorang bisa menjadi hebat di kehidupannya, tapi pengalaman yang sangat luar biasa akan menjadi pembeda bagi orang tersebut dihormati atau tidaknya di lingkungan tersebut, seperti itu. Kemudian kurang memiliki dorongan dan semangat hidup, tidak berani memulai sesuatu hal yang baru, selalu khawatir berbuat salah dan ditertawakan orang. Itu merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang memiliki citra diri negatif. Kalau kita misalnya memiliki orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang seperti tadi, berarti kita termasuk orang yang menanamkan dalam diri kita itu adalah citra diri negatif, seperti itu. Nah, sebaliknya, jika kita menanamkan citra diri positif, di sini citra diri positif dinyatakan bahwa anggapan atau gambaran seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat positif, kebalikan dari citra diri negatif. Kalau misalnya tadi negatif, ciri-cirinya sangat tidak baik untuk diri sendiri. Nah, kalau positif itu kebalikannya. Ciri-ciri orang yang positif itu selalu menganggap bahwa dirinya itu adalah pemenang hidup. Selalu menganggap bahwa dirinya itu adalah memiliki kemampuan yang lebih. Selalu menganggap bahwa dirinya itu punya sesuatu yang harus orang lain tahu. Karena kesuksesan itu berawal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Makanya orang-orang yang memiliki citra diri positif, mereka adalah orang-orang yang kesuksesannya itu bisa dibilang sangat mudah diraihnya bagi diri mereka. Meskipun kalau orang lain menganggap wah susah untuk mendapatkannya, tapi percayalah kalau misalnya kita terus berpikir positif, misalnya seperti ini. Kita tidak akan sukses kalau kita tidak menemukan kegagalan. Jadi ketika kita beberapa kali gagal, coba lagi, gagal, bangun lagi, maka kesuksesan akan didapatkan. Itu adalah orang-orang yang memiliki citra diri positif, seperti itu. Jadi adik-adik juga kalau misalnya berpikir citra diri positif, wah saya ingin menjadi seorang paskibra senior di Paskibraka Kabupaten Garut. Ketika ikut latihan 1 nggak kuat mentalnya, atau capek, atau lelah, atau misalnya jauh karena misalnya orang jauh 4 jam harus ke pendopo kayak gitu. Tapi kalau berpikir positif, saya pasti bisa melewati semuanya. Hari ini boleh latihan 1, saya datang misalnya jauh harus nginep atau harus nyubuh di tempatnya masing-masing. Tapi adik-adik percaya hasil dari proses itu akan mendapatkan buah yang sangat manis. Ketika adik-adik nanti misalnya dikukuhkan menjadi seorang paskibra senior, Paskibra Kabupaten Garut. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri citra diri positif. Yang pertama adalah mempunyai gambaran yang jelas tentang masa depannya. Jadi gambaran masa depannya itu sudah direncanakan dari mulai saat ini. Karena ada pepatah yang mengatakan masa depan ditentukan oleh hari ini. Itu yang disebut dengan orang yang memiliki citra diri positif, yang memiliki gambaran yang jelas tentang masa depannya. Jadi masa depan kita semua tuh udah ditentukan oleh diri kita sendiri. Bagaimana kita merancang masa depan, bagaimana kita menentukan masa depan, udah terancam. Saya harus menjadi seorang dokter.
untuk menjadi seorang dokter, saya harus mengikuti kegiatan ini. Saya harus ini. Jadi udah terancam dan udah mulai mencoba beberapa tahap seperti itu, ya. Kemudian optimis mengarungi kehidupannya. Kayak tadilah, tentang apapun itu kegagalan, tentang apapun itu kehambatan, tapi dia tidak pernah merasa menyerah. Optimis terus, bahwa dia yakin kehidupan yang ia jalani adalah kehidupan yang akan dia dapatkan di keabadian. Maksudnya itu sukses dengan hasil jerih payahnya, kayak gitu. Kemudian yakin dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Orang-orang yang memiliki citra diri positif, dia menganggap bahwa masalah datang bukan untuk dipermasalahkan, tapi masalah datang untuk diselesaikan. Beda dengan orang yang berpikir negatif. Kalau orang yang bercitra diri negatif, ketika ada masalah, kadang ia lari dari masalah. Kadang ia memperbesar-besarkan masalah. Kadang ia membawa ribet suatu masalah. Tapi orang yang memiliki citra diri positif, ketika kita memiliki suatu masalah, contoh kecilnya, masalah dalam suatu organisasi datang di Paskibra, pasti dia punya jalan keluarnya. Dia yakin bahwa masalah datang adalah sebagai suatu sumber untuk mempererat tali keluargaan. Bagaimana caranya kita bermusyawarah, bagaimana caranya kita memecahkan masalah. Jadi dia yakin bahwa masalah datang itu untuk diselesaikan, bukan untuk dipermasalahkan, seperti itu. Kemudian penuh harapan dan yakin dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Jika orang yang bercita jadi positif, saya yakin harapannya itu pasti lebih baik. Harapannya tuh banyak, mimpinya tuh banyak. Seperti I.R. Soekarno mengatakan bahwa mimpilah setinggi-tingginya, karena sekalipun engkau jatuh, maka engkau jatuh akan bersama bintang-bintang. Jadi orang yang bercita jadi positif itu, mereka terlalu memiliki banyak mimpi, tapi tidak hanya diam saja. Jangan sampai orang berkata seperti ini. Jika kita ingin mewujudkan suatu mimpi, maka tidurlah. Insya Allah kita akan bermimpi. Itu salah. Maksudnya mimpi di sini adalah kita punya mimpi yang sangat tinggi, kita memiliki mimpi yang sangat luar biasa, maka berusahalah, maka melangkahlah, maka mulailah untuk kita mewujudkan suatu mimpi tersebut, seperti itu. Kemudian segera bangkit dari kegagalan dan tidak larut dalam duka berkepanjangan. Saya punya cerita. Ketika saya beres dari SMK sekolah, cita-cita saya dulu ketika SMK kerja, dan alhamdulillah mungkin karena usaha saya tinggi, Allah mewujudkan. Ketika masuk kerja, udah beres ujian nasional, saya langsung kerja di salah satu perusahaan. Dan ketika kerja, saya menemukan suatu kegagalan dalam artian suatu masalah. Pada waktu itu saya benar-benar harus mundur dari pekerjaan, dan di sana saya merasa saya sudah gagal karena kehilangan pekerjaan yang benar-benar saya sudah dambakan, kehilangan pekerjaan yang benar-benar saya sudah mimpikan sebelum-sebelumnya. Di sana saya merasa terpuruk selama 2 minggu, tapi saya berpikir langsung, kalau saya terus berpikir, ya Allah saya sudah gagal, saya menyesal, saya tidak akan ada perbaikan. Di sana saya mulai menemukan suatu motivasi. Jika kita gagal dalam suatu hal, maka bangun dan rangkailah mimpi baru untuk melanjutkannya. Dan alhamdulillah setelah saya kerja, kemudian keluar dari kerja itu, saya mencoba untuk kuliah, dan alhamdulillah saya bisa menuntaskannya sampai sejauh ini, seperti itu. Jadi kalau kalian gagal dalam suatu hal, maka jangan sampai terpuruk dan berlama-lama meratapi kegagalan itu. Tapi bagaimana caranya kita bangkit dan bangun suatu mimpi baru untuk kita mewujudkannya kembali, seperti itu, ya. Terus tidak ada hal yang tidak mungkin. Ini hal yang selalu saya dapatkan dari seorang senior. Dulu ketika saya menjadi seorang junior ya. Hal yang selalu saya dengar dari seorang senior ketika saya menjadi seorang junior, ketika junior berkata, "Izin Kang, mungkin tidak ada yang tidak mungkin." Senior saya selalu bilang seperti itu. Dan itu memang benar. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita masih mau berusaha. Ketika kita punya mimpi, maka laksanakan. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti akan terlaksana. Kemudian penuh rasa percaya diri. Orang-orang yang memiliki citra diri positif, mereka penuh percaya diri, mereka penuh motivasi diri. Bagaimana rasanya bahwa dia itu harus menjadi orang yang benar-benar sukses dalam hidup, seperti itu.
Nah, itu merupakan citra diri negatif dan citra diri positif. Kita bisa membandingkan apabila kita ingin termasuk ke orang-orang yang citra diri negatif seperti apa, kayak tadi, merasa mengalah, merasa kalah, merasa tidak punya apa-apa. Oh, berarti citra diri kita tuh termasuk citra diri yang negatif. Tapi kalau sebaliknya, kita merasa punya harapan masa depan, punya kekuatan untuk sukses, punya kekuatan untuk berhasil, berarti citra diri yang tertanam dalam diri kita adalah citra diri yang positif. Untuk menentukan keduanya, apakah kita ingin mendapatkan citra diri negatif atau positif, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita merasa pesimis dan tidak ada harapan untuk bangkit, langsung jangan berpikir citra diri negatif. Saya punya citra diri positif untuk percaya diri, untuk membangun suatu keberhasilan, seperti itu. Kemudian bagaimana sih membangun kiat-kiat citra diri yang positif? Pasti tentunya ada persiapan yang matang, perencanaan yang sangat luar biasa, dan pelaksanaan yang sesuai dengan persiapan. Kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bagaimana agar kita mewujudkan apa yang tertanam dalam diri kita. Misalnya kita bermimpi untuk menjadi orang yang sukses. Perlu persiapan yang sangat luar biasa untuk menyiapkannya. Kemudian nanti perlu pelaksanaan yang sangat luar biasa untuk mencapai persiapan yang sudah kita lakukan. Intinya perencanaan yang matang, persiapan yang sangat luar biasa, dan pelaksanaan yang harus dimaksimalkan. Termasuk adik-adik Paskibra Kabupaten Garut mungkin ya, calon Paskibra Kabupaten Garut. Kalau misalnya adik-adik ingin menjadi senior yang bernilai atau Paskibra senior Paskibra Kabupaten Garut yang yang berhasil. Sekarang adik-adik tentunya harus mempersiapkan segalanya. Nanti kalau misalnya ada aturan dari ketua pagar ataupun misalnya dari Paskibra Kabupaten Garut bahwa Desa Bahagia akan dilaksanakan online, maka adik-adik harus antusias, semangat mengikuti itu semuanya. Bahwa untuk menjadi senior yang bernilai perlu persiapan, perlu proses yang sangat luar biasa juga, seperti itu. Maka dari itu, saya berharap adik-adik memiliki citra diri yang positif agar adik-adik selalu lahir menjadi seorang pemimpin, selalu lahir menjadi seorang senior yang nantinya bisa memberikan motivasi juga buat adik-adik junior selanjutnya, bahwa menjadi seorang Paskibra itu tidak harus memiliki citra diri yang negatif. Masalah kedisiplinan, masalah penguasaan materi, kemudian masalah siap atau tidak siapnya menjadi seorang Paskibra, biarkan itu mengalir lah, karena percayalah proses sama dengan hasil. Kalau misalnya proses kita sangat luar biasa berbeledagan, dalam artian banyak sekali rintangan dan tantangan yang dihadapinya, insya Allah hasil kita akan memuaskan juga, kayak gitu. Jadi intinya kesabaran itu memang benar pahit, tapi buahnya yang manis. Jadi saya berharap adik-adik meskipun Desa Bahagia dilaksanakan secara online nantinya, tapi tidak mengurangi rasa kebanggaan adik-adik untuk menjadi seorang Paskibra Kabupaten Garut, rasa hormat adik-adik untuk bergabung di Paskibra Kabupaten Garut, karena saya percaya Paskibra Kabupaten Garut angkatan 2020 merupakan Paskibra Kabupaten Garut angkatan emas yang nantinya adik-adik belajar dari masa pandemi ini, belajar dari materi online ini, bagaimana caranya nanti kita menerapkan apa yang sudah kita dapatkan ke junior-junior selanjutnya. Saya percaya itu. Mari kita simpulkan dari citra diri yang sudah saya sampaikan. Jadi kemampuan atau misalnya berpikir dalam bawah sadar ini, saya harap adik-adik berpikir yang positif, memiliki citra diri yang positif, agar kehidupan adik-adik nantinya diselimuti oleh orang-orang yang positif, kemudian didukung juga oleh sesuatu yang bersifat positif juga, dan nantinya keberhasilan yang akan adik-adik dapatkan. Mungkin itu bukan materi atau sharing yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik. Kami tunggu adik-adik bergabung di Paskibra Kabupaten Garut. Meskipun nanti Desa Bahagia sekali lagi akan dilaksanakan secara online, ini rencananya ya. Semoga adik-adik bisa bergabung bersama kami
dan saya tunggu di Paskibra Kabupaten Garut. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, karena di sini saya juga sedang belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.